يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد للكون والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaha wahida wa rabban syahida wa nahnu lahu muslimun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wajran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Baik para jemaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini masih diberikan sehat wal afiat, panjang umur sehingga kita semuanya bisa berkumpul dalam rangka menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki surah Al-Fajr ya. Surah Al-Fajr. Berkaitan dengan kitab Thariqut Tajwid ini semua udah pegang? Udah ya. Kapan nih kita mulai bahasnya nih? Kitab Thariqut Tajwid. Ini di sini udah ditulis ya. Thariqut Tajwid ya. Jalan membaguskan bacaan Al-Qur'an berdasarkan thariqah Syatibiyah. Ya, thariqahnya Syatibiyah, riwayatnya Hafaz dari Imam Asim ya. Jadi biar jelas gitu, sanad kita itu ke siapa gitu ya. Jadi enggak asal belajar ditanya qiraatnya qiraat apa, riwayatnya apa gitu kan. Tetapi kalau sekarang udah jelas gitu ya. Ketika ditanya baca qiraatnya qiraat apa? Nah, gitu ya. Daripada Imam Asim riwayatnya Hafaz, thariqahnya Syatibiyah ya. Yang banyak dipakai ya. Karena kalau yang pakai qiraah sab'ah itu jarang ya. Karena harus pinter ilmu nahwu dulu.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ridha illahi ta'ala wa fi ridhal walidaini wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa atba'ihi wa ila hadratin nabi minal walidina wa walidikum wa ummatina wa ummatikum wa ummatil muslimin ajmain. Anallahu yataghashsha bi rahmati wal maghfirah wa yaskunuhumul jannah wa yaktumuna wa lakum bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Surah Al-Fajr, ya, udah? Halaman 13. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Nah, jadi ro di situ jangan hilang, namanya waqaf raum. Raum, ya. Mematikan 2 huruf di akhir kalimat, ya. Wal fajr. Ro-nya harus dibawa, jangan wal fajr. Jadi wal fajr. Ada 2 wajah bisa membaca di sini, bisa sukun ro-nya, bisa juga dibaca tetapi sir. Contoh, wal fajr itu mati. Kalau ini wal fajri. Nah, itu dibaca. Jadi boleh 2 wajah di sini, ya. Boleh dibaca kasrohnya tetapi sir kecil, ya. Boleh juga diwakafkan, dimatikan. Wal fajr. 1, 2, 3. Walayalin 'ashr. Wasyaf'i wal watr. والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. إرم ذات العماد. التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وفرعون ذي الأوتاد. الذين طغوا في البلاد.
فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه Saya ulang lagi. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Coba kuat gak? Kalau nggak kuat, jangan dipaksain ya, berhenti di wa na'amah. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu. فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن Kalau napas tidak kuat, berhenti di rizqoh ya. Wa amma, jadi jangan sampai mengurangi hukum bacaan Al-Quran, ngejar ayat tetapi hukum bacaan Al-Qurannya dikurangin, nggak boleh ya. Jadi tartil ya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين
Kalimat tahaddun tidak boleh kurang daripada 6. Ya, sebab itu namanya mad yang tidak boleh kurang dari 6. Mad apa? Mad lazim. Ya. Mad yang tidak boleh kurang daripada 6 tetapi boleh lebih itu mad lazim. Ya. Di sini karena sebabnya dia sebab tasydid, makanya namanya mad lazim mutsaqal kalimi atau yang disebut mad lazim kalimi mutsaqal, ya. Wala tahab. Sunnah ditekan. Kata ulama qira, sunnah ditekankan kepada tasydidnya. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Seperti kalimat waladhdallin. Jadi imam tuh hati-hati kalau ngesen jadi imam. Karena kata Imam Nawawi, kalimat waladhdallin kurang daripada 6 itu dianggap tidak sah salat. Ya. Kata ulama qira, ketika membaca Al-Fatihah waladhdallinnya kurang daripada 6 ketika jadi imam, terus batal salat. Batalat katanya. Makanya kalau enggak kuat di suratul ladzina itu di dua kalimatkan, ya, di dua kali baca, ya. Di alaihim baru disambung. Jadi kalau napas pendek jangan sekali-kali ngambil satu kali napas dari siratal sampai waladhdallin. Takutnya di waladhdallin habis, ya. Kalau gitu diulang aja. Jadi jangan dilanjut kepada surah. Kalau tahu tadi waladhdallinnya kurang daripada 6, diulang aja dari alaihim. Gitu, ya. Cuman jawab udah amin. Itu masalahnya. Lah, kok dibalikin lagi gitu. Makanya kalau kira-kiranya enggak kuat, berhenti di alaihim yang terakhir. Kira-kira di waladhdallin enggak kuat, berhenti di alaihim yang terakhir. Contoh, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Walaupun di situ berhenti makruh, tetapi daripada di waladhdallin kurang daripada 6, mending berhenti di situ. Ya, biar enggak amin gitu. Kalau dilanjutin entar amin. Ngulangnya repot. Nah, gitu ya. Jadi kalau kira-kira enggak kuat, napasnya pendek, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu, ya. Jangan kurang daripada 6 sebab tadi namanya mad lazim, ya. Mad lazim mutsaqal kalimi, ya, nggak boleh kurang. Lanjut. Wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma. Ulang lagi. Wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma. Gunnahnya lamma, ya, mim bertasydid harus digunakan, ya, harus tartil. Wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma. Wa tuhibbunal mala hubban jamma.
Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. وجاء ربك والملك صفا صفا. Wajaa di sini namanya mad wajib mutasil. Nah, kalau mad wajib mutasil nggak boleh kurang daripada 5. Ya. Kalau mad wajib nggak boleh kurang dari 5. Kalau mad lazim nggak boleh kurang daripada 6. Itu patokannya. Kalau mad wajib tandanya hamzah ya. Oke, yang sebelahnya yang depan kita buka Thariqut Tajwid. Jadi nanti saya nanya jamaahnya kalau udah beres ini ya. Biar pada tahu dulu gitu maksudnya. Yang ditanya apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum wa bisanadiqal al-mu'allifu rahimahullahu. Penyusun ini Al-Ustadz Haji Abdul Rahman ya. Di sini sudah ditulis makharijul huruf, sifat huruf ya. Karena sifat huruf itu banyak kesamaan ya. Sifat huruf itu ada yang berlawanan, ada pula yang tidak berlawanan ya. Ditulis ini sini sifat huruf dulu. Ya. 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 Karena ini kan kalau untuk baca ini nggak mungkin kebagian semua maksudnya. Oh sedikit-sedikit ya. Iya. Berarti setiap ngaji dites satu-satu ya. Nah, gitu. Nah. Iya. Iya maksudnya seperti itu. Ini maksudnya untuk mengenalkan kitab Thariqut Tajwid ini maksud saya gitu. Untuk mengenal, perhatikan di halaman 12. Halaman 12 ini tentang makharijul huruf. Jadi kalau bapak-bapak nanti mau buka di rumah gitu. Makharijul huruf ini tentang keluarnya huruf dari mana gitu ya. Kayak da, za itu kan. Ta, to itu dari mana ya. Yang disebut makharij itu mahalul khuruj ya. Keluarnya huruf dari mana itu tempatnya. A. Pembagian tempat keluarnya huruf menurut jumhur ulama bahwa makharijul huruf terbagi kepada 17 tempat keluar. Dari mana? Pasti dari rongga mulut ya. Terbagi dari 17 tempat keluarnya huruf ya. Qala al-Imamu Ibnu Jazari ini yang mengarang daripada kitab-kitab tajwid ya.
dari Imam Asim, ya. Makhrajul hurufi sab'ata asyar 'alal ladzi yakhtaruhu man ikhtabar. Makhrajul huruf ada 17 yang telah dipilih oleh para peneliti. Makhrajul huruf terbagi kepada dua bagian, yaitu makhrajul muqaddar, makhrajul muhaqqaq, ya. Ini kalau nerangin ini kebanyakan ya. Kebanyakan, cuman saya mengenalkan aja. Yang dari 12 ini tentang makhrajul huruf sampai kepada halaman 14 gitu ya. Nah, di sini pasti akan ketemu tuh yang saya ajarkan seperti al-jauf, ya, hamas, halqi, ya, yang disebut al-halqi, terus al-lisan, adanya di tentang makhrajul huruf, al-hamas gitu ya. Terus sekarang yang halaman 15-nya sifatul huruf. Ah, sifatul huruf ini yang kalau saya nanya itu ada hamas, ya, yang halaman 15. Kalau makhrajul huruf ini masuknya kepada qalqalah, al-lisan, al-halqi, itu namanya makhrajul huruf. Kalau sifatul huruf seperti hamas. Tuh, kemarin huruf hamas berapa? 10. Oh, ada di sini. Fahasahu syakhsun sakat, ya, 10. Terus jahar. Jahar itu azuma waznu qari'i di ghaddin jadda talaba. Terus syiddah. Ada ajid qatin bakat. Kalau ini belum saya iniin karena jarang ya. Rukhwah. Rukhwah. Terus isti'la. Isti'la ada berapa? 7. Khusa dogtin kid, ya. Terus yang keenam istifal. Istifal 22 hurufnya ya. Terus itbaq. Ini sifat-sifat huruf yang berlawanan ya. Sifat-sifat huruf yang berlawanan ini. Terus yang ketujuh itbaq. Hurufnya ada 4. Shad, dad, ta, dha. Terus yang ke-8 al-infitah, hurufnya selain shad, dad, ta sama dha. Terus yang ke-9 idlaq, keluar hurufnya firra min lubbin, ya. Yang ke-10 ismat, tidak lancar, hati-hati hurufnya, yaitu selain hurufnya itu. Jadi ini sifat yang berlawanan. Hamas lawannya itu jahar. Jadi selain huruf hamas berarti jahar. Ya. Terus asyiddah, syiddah dan rukhwah. Syiddah hurufnya 8, berarti rukhwah hurufnya 16. Isti'la lawannya istifal, ya. Seperti ini. Itbaq lawannya infitah. Izlaq lawannya ismat. Ini sifat-sifat huruf yang berlawanan, ya. Terus yang selanjutnya sifat asliyah atau lazimah yang tidak berlawanan. Ini sifat ini tidak berlawanan. Yang pertama safir, qalqalah, lain, inhiraf, takrir, tafasyi, istitalah. Tetapi yang banyak dikumandangkan ketika belajar qiraah itu cuman qalqalah, lain paling yang terbanyak, ya. Kalau seperti istitolah, tafasyi, takrir itu jarang, ya, jarang diperkenalkan. Nah, ini nih yang saya pernah ajarkan ya, huruf hijaiyah dalam keadaan hidup dan mati, ya, yaitu babi bubab, bubam bani babna minal mubni mabibam baniba. Ini tentang latihan makhrajul huruf dan sifat huruf, ya, sampai huruf ya. Terus hukum lam ta'rif. Lam ta'rif itu alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Jadi alif lam qamariyah 14, alif lam syamsiyah 14. Jadi 28 dibagi 2 gitu ya kalau lam ta'rif. Oh, hurufnya ada di sini. Udah ada,
ya. Al-Qamariyah hurufnya apa aja tuh? Alif, jim, fa, mim, ba, kaf, ain, ha, ghain, waw, qaf, ha, kha, ya. Berarti selain itu namanya lamu syamsiyah atau idgham syamsi, ya. Terus hukum nun sukun atau tanwin. Nah, ini yang sering diajarkan ya. Di sini kalau saya kan ngambilnya terbagi 5 ya waktu ngajarin. Ya. Saya waktu itu ngajarin nun mati sama tanwin terbagi 5. Tetapi di sini Ustaz Abdurrahman dia mengambilnya 4 ya. Mana perbedaannya? Cuman di idgham. Kalau di sini cuman idgham, tetapi kalau saya langsung dibagi 2. Karena menurut dalam kitab Fathur Rahman itu dibagi 2 idgham itu ya. Idgham biguna, idgham bila gunnah gitu. Kalau di sini belum dibagi idgham bila gunnah atau idgham bigunahnya. Makanya diambil cuma 4. Pertama idhar halqi, kedua idgham, ketiga iqlab, keempat ikhfa. Yang pertama idhar halqi. Kemarin hurufnya berapa? Ada 6 ya. Dalam kitab Tufatul Atfalnya Ibnu Jazari ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi gunnatin fil harfil mudhari. Jadi jangan diidgharkan, harus jangan digunnahkan, harus idhar, jelas. Hurufnya hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha ya. Ingat, itu huruf idhar, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Kenapa ini harusnya seperti ini? Nulisnya enggak diurut gitu, alif, ha, kha, seperti itu. Karena kenapa ini disebut hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha? Karena sesuai dengan makhrajul hurufnya ya. Hamzah dengan ha sama makhrajnya, ain dengan ha sama makhrajnya, ghain dengan kha sama makhrajnya. Makanya ditulisnya seperti itu, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Tidak boleh dirubah gitu. Lanjut, idgham. Udah ditulis di situ sama contoh-contohnya ya, contoh bacaannya. Idgham. Idgham itu arti menurut dalam bahasa itu idkhalu syai'i fi syai'i, memasukkan sesuatu kepada sesuatu. Maknanya memasukkan huruf yang mati kepada huruf yang di depannya gitu ya. Jadi dimasukkan. Kalau tanwin berarti dimasukkan kepada huruf sesudahnya. Huruf idgham ada berapa kemarin? Ada 6. Apa hurufnya? Yarmaluna. Ya, ra, mim, lam, waw, nun. Ada 6 ya. Jadi si tanwin atau si nun mati berarti dimasukkan kepada huruf ya, ra, mim, lam, waw, nun gitu ya. Jadi kalau ada nun mati atau tanwin bertemu huruf yang 6 ini harus dimasukkan, tanwinnya hilang, nunnya hilang gitu ya. Namanya idgham, dimasukkan si nun sama tanwinnya. Paham ya? Si nun sama tanwinnya dimasukkan kepada huruf yang 6 ini. Ya, ra, mim, lam, waw, nun ya. Itu artinya idgham itu dimasukkan. Cuman idgham terbagi 2. Ada idgham bigunnah, ada idgham bila gunnah. Idgham bigunnah hurufnya 4. Ya, nun, mim, waw. Ketika bertemu ya, mim, nun, waw, idghamnya dimasukkannya harus ditambahin dengan dengung gitu. Si nunnya hilang, si tanwinnya hilang, ditambah gunnah atau dengung. Tetapi kalau ketemunya idgham bila gunnah, lam sama ra, cuman dimasukkan saja. Jadi diambil kesimpulan, hilangin aja nun sama tanwin itu, gitu. Langsung masuk kepada ra atau kepada lam. Kayak seperti mir rabbi, kan tulisannya min rabbi. Anggap aja nunnya hilang, jadi mir rabbi. Jadi diganti lam sama rohnya itu tajid. Min rabbi jadi mir rabbi. Min ladunka jadi mil ladunka. Ya. Oke, kita keburu isya.
Yang ketiga, iklab. Menurut bahasa iklab itu tahwilu syai'i an wujhihi. Artinya merubah sesuatu dari bentuk aslinya. Kan bentuknya itu mim ba'di kan? Nun mati atau tanwin bertemu ba, ya. Merubah aslinya. Karena kalau membaca kan harus min bandi, min ba'di, ya. Tetapi dibacanya jadi min ba'di. Ada yang mengatakan ulama, kenapa ditulis mim ketika di kalimat qalqalah gitu? Sebab si nun kepada ba makhrajnya jauh. Jadi harus antara mim dengan ba. Kalau mim itu mingkem, kalau ba terbuka. Jadi ketika mengucapkan iklab ini tidak boleh terlalu rapat, harus agak terbuka. Kata ulama, idgham ikhfa ma'al gunnah, samar antara mim dengan ba. Mim ba'di, jangan mim ba'di, ya. Kemarin kalau udah bilang kalau nandain salah atau betulnya dipencet hidung, ya. Kalau berhenti berarti salah. Tetapi kalau masih berjalan itu berarti benar. Mil ba'di. Tetapi kalau mil mati. Ya, kalau dirapetin mati dia. Mim mati. Tetapi kalau terbuka sedikit dia masih hidup. Mil ba'di. Itu ya. Itu iklab. Hurufnya cuman satu, yaitu ba. Yang keempat terakhir ikhfa hakiki. Kalau masih ikhfa belum terbagi namanya ikhfa hakiki, ya. Hurufnya berapa? 15. Dikumpulkan dalam kitab Tuhfatul Atfalnya, sifdatsana kam jada sakhsun qad sama dung thayyibang zid fi tuqad dzalima, atau yang sering disebut kita satu jaza shadaqa fashika dzatadhin tadzin. Cuman ikhfa terbagi kepada 3. Ikhfa maknanya samar, hakiki itu udah haknya, ya. Terbagi 3. Ikhfa itu terbagi 3. Pertama ikhfa aqrab, kedua ikhfa ab'ad, ketiga ikhfa ausat, ya. Ikhfa aqrab hurufnya 3 tuh, ta, da, to, karena sama makhrajnya. Ta, da, to. Keluar hurufnya harus sama di situ. Di belakang gigi atas, ya. Ta, da, to. Ketika bertemu nun atau tanwin, itu si gigi tempelin aja di situ. Kuntum, in kun. Beda kan bunyinya? In kun. Ketika dal atau ta bunyinya beda. Kuntum andada. Ya. Jadi ketika mengucapkan ikhfa, ketika ikhfa aqrab itu gak usah ragu, si lidah ini tempelin aja di gigi atas, di gusi. Makhrajnya ta, da, to. Yang kedua, ikhfa ab'ad. Ikhfa ab'ad ini hurufnya 2, qaf sama kaf, ya. Disebut ikhfa ab'ad, jadi samar itu jauh. Karena makhraj qaf dengan kaf jauh di dalam, ya, di tenggorokan. Contoh, min qabli. Beda kan? In kuntum. Nah, in ku, nun mati bertemu kaf. Jadi dalam. In kuntum. Beda bunyinya kan?
In kuntum. Yang pertama nun mati ketemu kaf, yang kedua nun mati ketemu ta. Kalau nun mati ketemu kaf namanya ikhfa ab'ad. Kalau nun mati ketemu ta ikhfa aqrab. Jadi cara mengucapkannya berbeda. In kuntum, ya. In kuntum, ya. Itu. Yang terakhir ikhfa ausat. Ausat ini tengah-tengah, ya. Hurufnya 10. Ta, ja, za, za, sa, sya, so, do, dho, fa. Biasa aja, ya. Insan, min syarri, ya. Al insan min syarri, ya. Biasa aja. Di pertengahan antara ab'ad dengan aqrab. Cukup ya? Insyaallah. Nanti kita sebenarnya Mas, saya tuh lagi mau ngambil metode, ya. Metode pembacaannya itu ngambil daripada guru saya. Jadi nanti itu udah dibaca semua nih. Semuanya baca, tetapi ngelanjutin gitu. 3 baris, terus 3 baris, atau 3 ayat gitu, ya. Seperti itu. Jadi semuanya baca walaupun tidak banyak gitu, ya Pak Ji, ya. Cukup. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahman. Allahumma dzakirna minhu ma nasirna wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.